Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube AN Video. Nah, hari ini gue akan ke bengkel knalpot ya, di daerah Radarauri Depok. Bengkel ini sangat terkenal banget buat para teman-teman yang suka motor, yaitu di WRC ya, bengkel WRC. Nah, jadi hari ini gue tuh rencananya pengen ngubah knalpot standar gue di CBR 150X ini menjadi knalpotnya CBR 250RR yang cabang 2 gitu loh. Nah, ini lagi proses pembongkaran dulu ya. Knalpot yang lamanya dicopot ya kan, buat di marking ya, buat dicocokin antara pipa leheran dan si silinsernya. Nah, ini barangnya tuh kayak gini. Nah, itu gue dapet di Tokped kurang lebih harganya 1.300.000. Terus tadi leherannya gue pakai Kawahara, itu harganya kurang lebih 500.000. Nah, ini menurut gue worth it banget dengan harga segitu. Barangnya masih mulus, masih bagus, terus juga original. Ini bisa dilihat ada kode-kode apanya gitu ya, kayak gitu. Terus kemudian juga itu bapak mekaniknya lagi ngeset yang Kawaharanya ya kalau nggak salah ya. Nah, ini terus gue bawain karena lumayan cukup berat ya. Jadi sebenarnya kalian tuh nanti motornya tuh bakal sedikit ambles gitu ya soknya ya, karena kan knalpot yang bawaan CBX sama yang CBR 250RR ini jauh lebih berat yang CBR 250RR. Nah, di cara pemasangannya yaitu pertama leherannya itu dipasang dulu, dipasang. Terus kemudian nanti dimal dengan knalpot yang CBR 250RR-nya. Ini kayak ini kan kepanjangan ternyata tuh setelah dimal tadi, nah makanya dipotong. Ini ada dipotong sekitar kurang lebih 15 cm ya yang dipotong. Karena ternyata knalpot CBR 250RR itu dia panjang gitu, lebih panjang daripada yang punya CBX. Sehingga gue lebih baik leherannya yang dipotong biar knalpot belakangnya itu tetap utuh gitu, tetap ori. Karena kan kalau ini kan besi doang ya, maksudnya lebih murah lah gitu. Kalau yang belakangan yang CBR 250RR kan bisa gue jual lagi nanti kalau misalnya seandainya bosen. Nah, ini lagi di mal. Jadi setelah yang Kawahara yang depannya dipasang, terus kemudian yang belakang juga dipasang. Nah, ini coba diketemuin terus dilas sementara. Ini dilas sementara ya, dilas sementara supaya nanti tahu titik posisinya seperti apa. Nah, kebetulan dari leheran itu ke knalpot yang di belakang yang CBR itu dia beda diameter, makanya itu dimodifikasi gitu sedikit, dimodifikasi. Yang tadi ukuran pipanya kecil ke gede dibikin sok gitu sama bapak mekaniknya nih, dibikinin sok. Nah, ini udah kepasang. Terus kemudian itu kan ada kayak semacam sensor. Nah, itu dipasang juga tadi setelah dimal oke. Terus kemudian baru diangkat knalpotnya dan dilas mati gitu, dilas mati untuk si leheran ke redusernya yang ke arah knalpot. Nah, itu dilas mati. Terus habis itu, nah ini lagi proses pemasangan klem. Jadi klemnya itu kan agak lumayan sempit ya, agak sempit di sini, agak kesulitan bapak mekaniknya buat ngelonggarin gitu supaya nanti yang leheran dari Kawahara yang udah dimodif dengan diameter yang agak gede itu bisa masuk sini dan bisa dikencengin, dikunci kayak gitu. Nah, ini agak alot. Oh ya, untuk biayanya kemarin sih gue kena di 200.000. Jadi total kurang lebih 200 sampai 1,3, 1,5 sama 500. Leherannya total kurang lebih 2 juta. Nah, kenapa gue milih knalpot CBR 250RR ya? Karena pertama tuh dia tampilannya kan lebih gemuk gitu ya. Jadi bikin tampilan motor lebih keren lah gitu, lebih berisi. Terus yang kedua karena knalpotnya itu masih standar gitu. Jadi nggak takut kalau lagi keluar kota atau kemana gitu, nggak takut ketilang gitu, karena sebenarnya itu knalpot standar gitu. Dan yang ketiga yang di luar ekspektasi gue sih sebenarnya. Jadi ternyata tuh suaranya tuh malah lebih lebih adem dan lebih renyah gitu loh suaranya dibanding dengan knalpot bawaan dari CBX. Jadi kayak suaranya tuh senyap banget, enak gitu didengar.
Terus juga apa ya namanya, ya pasti sih tampilan yang tadi gue bahas pertama ya, tampilan itu jadi lebih oke banget. Nah ini bapak mekaniknya masih berjibaku buat ngencengin ngendorin. Nah ini udah kena nih, udah bisa di setting ininya, terus dimasukin leheran yang tadi yang di custom buat reducer ke knalpot yang di belakang. Oh iya, waktu lagi pemasangan las yang ngemalnya itu, antara arm belakang dengan knalpot itu ditahan kayu gitu loh guys. Jadi supaya si nantinya ketika lagi udah dilas mati, itu tuh si knalpot punya jarak dengan arm sehingga dia tidak mentok ke arm dan juga rem cakram kayak gitu. Nah itu perlu diperhatikan banget. Karena kalau misalnya nggak ditahan sama balokan itu, nanti bisa jadi knalpotnya tuh miring. Jadi kalau dilihat dari belakang itu kurang bagus kayak gitu. Nah, oh ya, sedikit ngobrol juga sama bapaknya. Jadi bapaknya ini asli dari Purbalingga ya. Jadi memang dia udah ahli banget nenganin masalah knalpot kayak gini. Knalpot baik itu mobil, baik itu motor. Cuman kalau di Radar Auri itu sebenarnya bengkel knalpot khusus untuk mobil gitu, bukan untuk motor, sehingga mereka memiliki mesin lasnya itu buat mesin las yang mobil gitu. Memang hasilnya kurang rapi lah gitu, jika dibandingkan dengan las yang memang khusus buat motor kayak gitu. Cuman itu udah disampaikan di awal sama bapaknya, sama bapak mekanik. Nah gue sih nerima aja, karena yang gue butuhkan adalah kekuatan dari las itu sendiri, dan kemudian nggak ngantri ya. Kalau di sini tuh sumpah nggak ngantri, beda dengan di WRC pusat ngantri banget. Jadi ini gue ngerjain paling cuman sekitar 1,5 jam itu rampung. Nah mungkin itu aja video singkat kali ini, pemasangan gue masang knalpot. Tuh tampilannya jadi lebih oke dan keren banget kan, yoi. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube AN Video. Sampai ketemu video berikutnya. Thank you.